di dalam lubang dengan tangan terikat. Para pria mengubur setengah badan. Kepala desa memberi batu kepada ayah dari wanita itu. Wanita ini menatap ayahnya dengan penuh isyarat. Ayahnya mulai melemparkan batu tapi meleset. Dia mencoba lagi tapi tetap meleset. Dan lemparan ketiganya tetap meleset juga. Kali ini giliran suaminya. Lemparan suaminya tepat di dahi wanita itu. Para warga bersorak, hanya keluarga yang menangisinya. Ini lemparan kedua suaminya. Lemparannya sangat keras mengenai dahi, yang membuat wanita itu terluka sangat parah. Wanita ini hanya bisa menangis. Sekarang giliran sang kiai. Wanita itu sampai terdorong ke belakang. Kedua anaknya dengan terpaksa melempar ibunya dengan batu. Mereka sangat terpukul. Sekarang seluruh warga melempar batu ke arah wanita itu secara bertubi-tubi, hingga wanita itu tidak bergerak lagi untuk selamanya. Suaminya tersenyum puas meninggalkan jasad istrinya. Sebenarnya apa yang terjadi hingga wanita ini dihukum? Orang yang dia sayangi. Tantenya Zahra meletakkan tubuhnya di pinggir sungai. Keesokan harinya ternyata tubuhnya telah habis dimakan oleh anjing liar. Dengan hati yang hancur, Zahra mengumpulkan tulang belulang saudaranya itu, lalu mencucinya di sungai. Dia mengubur sisa tulang itu dengan penuh kesedihan. Besok hari seorang jurnalis luar negeri berhenti di desanya karena mobilnya mogok. Jurnalis itu menunggu di kafe sampai mobilnya selesai diperbaiki. Zahra diam-diam melemparkan bungkusan pada pria itu lalu pergi. Pria itu membukanya, ternyata itu sebuah peta alamat dan jari kelingking manusia. Karena penasaran, pria itu mendatangi alamat sesuai peta tadi. Dia sampai di rumah Zahra. Zahra meminta ceritanya untuk direkam dan disebarluaskan. Zahra mulai bercerita tentang Soraya saudaranya yang difitnah suaminya sendiri hingga dihukum rajam. Pria ini mengatur rencana agar bisa menikah lagi. Dia ingin menceraikan istrinya untuk bisa menikahi gadis usia 14 tahun, anak dari narapidana yang akan dihukum mati. Pria ini bernama Ali, seorang sipir penjara. Dia bisa menyelamatkan ayah gadis itu dengan imbalan bisa menikahi anak gadisnya. Dia mendatangi Mullah Hasan, seorang alim ulama, untuk meminta bantuannya guna membujuk Soraya agar mau bercerai. Ali mengancam Mullah Hasan akan membongkar masa lalunya yang mantan penjahat di depan seluruh warga jika dia tidak mau membantu. Hasan menemui Soraya dan menyampaikan maksud Ali yang ingin bercerai tanpa menanggung hidup Soraya dan keempat anaknya. Soraya langsung menolak. Ali langsung pulang ke rumah dan langsung menampar Soraya yang tidak mau menerima tawarannya. Soraya membawa dua putrinya menginap di rumah bibinya yaitu Zahra. Dia menceritakan rencana Ali dan perlakuan Ali kepadanya. Memiliki anak kecil dan tidak punya penghasilan membuat Soraya memilih bertahan. Ali kembali mengatur rencana. Dia menyuruh Soraya bekerja di rumah tetangganya Hashim. Tanpa ada curiga, Soraya bekerja di sana demi biaya untuk anak-anaknya dan perceraiannya nanti. Ali mengajak Mullah Hasan untuk menghasut kepala desa. Ali mengatakan Soraya telah berzina dengan Hashim. Apakah kepala desa akan percaya begitu saja? Memukul dan menyeret istrinya di jalan. Perilaku Ali ditonton oleh warga desa hingga Zahra datang untuk melerai keributan Ali dan Soraya. Kepala desa datang ke rumah Zahra. Di depan kepala desa, Ali langsung menuduh istrinya telah berkhianat.
Soraya diminta untuk membuktikan kalau dirinya tidak bersalah. Di desa ini suara wanita tidak dihargai. Jadi Soraya yang dituduh, dia juga yang harus memberikan bukti kalau dia tidak bersalah. Sudah dipastikan wanita selalu salah di desa ini. Tiba-tiba Hasyim didatangkan oleh Ali sebagai saksi. Hasyim yang telah diancam akan dibunuh, mau tidak mau Hasyim membenarkan apa yang dituduhkan. Kepala desa dan keluarga Soraya berkumpul. Akhirnya mereka sepakat menjatuhkan hukuman rajam pada Soraya. Ayah Soraya menerima begitu saja keputusan tersebut tanpa beban. Mendengar keputusan itu, Zahra mengajak Soraya untuk kabur dari rumahnya. Namun rumahnya telah dijaga oleh orang-orang suruhan Ali. Di sisa waktunya, Soraya memberikan liontin dan cincin kepada dua putrinya. Sebagai kenang-kenangan, Soraya memeluk erat dua putrinya itu. Di hati kepala desa mengalami keraguan. Dia sholat istihoro untuk meminta petunjuk. Kepala desa berdoa untuk diberi pertanda jika keputusannya telah salah, dan dia akan membatalkan hukuman ini. Apakah doanya akan terjawab? Allah SWT, thank. Petunjuk pertama Allah untuk kepala desa, di tengah pidato tiba-tiba datang rombongan sirkus yang memotong ceramah Mullah Hasan. Tapi kepala desa belum menyadarinya, termasuk ayah Soraya gagal melempar batu 3 kali. Ia arahkan ke putrinya itu. Seorang warga berteriak bahwa itu merupakan petunjuk Tuhan bahwa Soraya tidak bersalah. Kepala desa kaget dan bingung mendengar perkataan itu, tapi dia kembali diyakinkan oleh Mullah Hasan. Dan hukuman tetap dijalankan hingga tubuh Soraya tidak bergerak lagi untuk selamanya. Zahra telah menceritakan semuanya pada wartawan asing itu. Fred menangis mendengar apa yang barusan saja dia dengar. Ucapan mereka terhenti karena kedatangan Hasyim yang telah selesai memperbaiki mobil Fred. Di tengah jalan, Zahra dan Fred berpapasan dengan Ali dan Mullah Hasan. Mereka mendengar percakapan bahwa Ali tidak jadi menikahi gadis 14 tahun itu karena ayahnya keburu dihukum mati. Otomatis Hasyim marah dan langsung membuka kebohongan Mullah Hasan dan Ali di depan kepala desa. Kepala desa sangat marah karena merasa dimanfaatkan oleh Mullah Hasan dan Ali. Namun Mullah Hasan mengatakan kepala desa juga ikut andil atas keputusan hukuman itu. Ketika Fred akan pulang, Mullah Hasan merampas rekaman milik Fred dan langsung merusaknya. Fred yang kesal langsung meninggalkan mereka dengan mobilnya. Di gerbang desa, tiba-tiba Zahra muncul dengan membawa kaset rekaman yang asli. Zahra memberikannya kepada Fred bersama harapannya agar dunia mendengar kisah Soraya. Mullah Hasan dan kelompoknya berusaha mengejar, namun itu terlambat. Dan sekarang kisah itu telah menjadi buku berjudul The Stoning of Soraya dan telah tersebar ke seluruh dunia. Kisah nyata ini membuat saya merinding.